apa yang dikatakan Hanafi itu juga kuat loh. Makanya kalau kita ngaji di dalam Syafi'i, seakan pendapatnya Hanafi ini lemah. Nah, kuat apa itu namanya pendapat Hanafi Syafi'i, gak harus puasa. Kenapa? Karena kita didulang dengan kitabnya Syafi'i, hujah-hujahnya Syafi'i. Tapi ketika kita kaji dengan usulul fikihnya, kita akan bingung sendiri. Dan malah justru kita akan memperkuat pendapatnya Hanafi seperti ini. Nah, makanya kol-kol yang didoif-doifkan oleh para ulama secara kaulan, ini kita bisa, silahkan doif menurut kamu gitu saja. Kan kenyataannya doif dan tidaknya setelahnya dikaji kan ya bisa kuat juga gitu loh. Ini gitu lah ini. Nah setelahnya kita ngaji usul fikih itu tidak gampang fanatik. Nanti dengan fanatik, wah itu kol doif, saya gak mau. Iya, bagi kamu panjang katakan doif karena kamu tidak tahu tentang apa itu namanya kekuatan kol itu, hanya katanya saja doif. Karena kamu katanya saja, ya silakan gak usah kau laksanakan. Tapi kalau kita lihat dari secara ini, akhirnya kita timbang, tidak boleh kita itu mengikuti Syafi'i, tidak boleh mengikuti Hanafi, harus mengikuti yang Anda yakini. Tambah berat atau tambah ringan? Kenapa? Tidak boleh kita itu menuntut melakukan sesuatu yang tidak kamu yakini. Makanya di dalam al-amila mazhabalah tidak apa-apa itu karena Ami tidak ngerti apa-apa, tidak punya etikot. Setelahnya kita tahu semacam ini tidak bisa lepas dari etikot kita. Iya kaiso juga, itu jelas itu. Akhirnya bagaimana? Disinilah kadang banyak ulama Syafi'i mengikuti Maliki, tapi di dalam fatwa-fatwanya ya tetap menggunakan Syafi'i, tapi amaliannya Maliki. Kenapa? Saya mantepnya dengan ini. Ngerti loh. Nah, seperti Syed Ali Al-Maliki itu amaliannya Maliki walaupun pendapatnya Syafi'i. Nah, saya sendiri kadang juga seperti ini ngerti lah nih. Tapi orang usah diomong-ngomong ke. Kenapa dia ngomongin iku marakno fitan, ngoten tok lho. Marakno fitan. Fitnah. Yes. Nah ini sering sekarang saya juga mengatakan iku lek ten kitab ya ora oleh, tapi cara aku oleh gak apa-apa lah kono-ono ngene. Ya katakan ya gitu, cara aku gak apa-apa iku ni. Nah, tapi lek ditekoni takbire ya bangga ora oleh, ngono lho nih. Kenapa le? Mesti takbire kok njaluke Syafi'i. Lah Syafi'i takbire ya kudu ngono iku ngono lho. Nah, ini apa itu namanya disiplinnya kita masuk masail yang harus menggunakan Syafi'iyah, tidak menggunakan usuliyah. Kalau kita menggunakan masuk masail pakai manhaj, lebih luasa ini. Enak itu nanti. Pakai manhaj, tidak pakai takbir furu'iyah. Nah, jadi modelnya itu akhirnya bisa membuat kitab Bidayatul Mustahid semacam itu. Seperti Madhaibul Arba'ah semacam itu. Jadi tidak apa itu namanya wa ibaratu iki ndak, tapi secara dalil rasional semacam ini cara apa itu namanya manhaj. Hanya saja ketika ditulis bahasa Indonesia seperti ini saja sudah berapa lembar, hanya itu saja, berarti harus dengan bahasa Arab, rumusannya dengan bahasa Arab, terus dalilnya dengan bahasa Arab. Wah itu hebat itu nanti muqarin yang apa benar-benar fikih manhaji betul, semacam itu dipakai manhajnya. Nanti coba kira-kira dijajal dan Lirboyo seorang wani.
Kalau tidak berani, ya akhirnya belajar usulul fikih itu hanya pelajaran yang dijadikan pembendaraan tok. Pembendaraan itu hanya dijadikan koleksi untuk belajar, tapi sampai kapanpun Anda tidak akan mengembangkan. Nek ngono lho kaya apa saiki usul fikih ngoten lho. Terus terang ngoten lho. Nek sampean enggak berani terus hanya karena ada ibarat yang ada dalam kitab itu. Ibarat itu Syafi'iyah. Itu sudah barang tentu kalau Syafi'iyah ya akan memperkuat pendapatnya Syafi'iyah. Dan di dalam pendapatnya Syafi'iyah itu nanti Anda akan dibikin ta'assub. Ta'assub itu fanatik sehingga mengikuti pendapat Syafi'iyah yang dhaif lebih baik daripada pendapat yang kuat selain Syafi'iyah. Ini kan bikin ta'assub itu namanya. Bikin ta'assub artinya apa? Kita supaya betul-betul fanatik Syafi'iyah, lega Syafi'iyah enggak, sampai dhaif pun enggak apa-apa. Gitu loh. Mestinya ya kita harus moderat dong. Lek dhaif yuk jangan dipakai walaupun Syafi'iyah kan ngoten. Loh ini. Contoh saja. Seperti kita jamak sholat sebelum keluar, asar sholat sebelum keluar itu qaulun syadzun itu Syafi'iyah gitu loh. Qaulun syadzun Syafi'iyah kita kaji dengan yang lain. Hey there, subscribe to my channel. Ini, nah tapi ini nanti kalau dijadikan waktu masail tingkat yang bawahan, yuk karat-karit temenan. Tapi hanya saya berharap kalau ini tidak dikembangkan semacam ini, terus buat apa Anda belajar usul fikih? Ngoten tok lho. Ayo buat apa? Apa ya wis ngono iku. Padahal kita tahu seperti ini kan mendapatkan Syafi'i yang mengatakan tidak harus puasa, malah lemah toh kon ini. Lemah. Hanya dalilnya disamakan dengan wukuf. Dan itu juga farik karena wukuf itu sangat berbeda karena ibadah urusannya gitu. Ini kalau di dalam yang istisna sing muttasil, sing munfasil. Karena istisna sing syartiyah niku ana syarat sing muttasil, ana sing syarat munfasil. Karena iki istisna apa itu namanya kias man tiki. Berarti sik durung belajar Sulam Munawarok ya belum bisa diomongi ngene iki.